Di video kali ini teman-teman, aku akan berbagi tips buat kalian bagaimana cara sukses jualan online khusus bagi pemula. Di sini aku hanya berbagi pengalaman pribadiku di mana awal-awal aku memulai jualan online. Nah, di situ di pikiranku saat itu seolah-olah semuanya tanpa absurd, banyak keraguan dalam hati dan seabrek pertanyaan, dari mana aku memulai, terus aku mau jualan apa, berapa besar modal yang harus aku butuhkan. Di situ semua menyatu jadi satu di benak pikiran saya. Makanya saya di sini hanya berbagi pengalaman, berbagi tips buat kalian yang mau memulai jualan online. Apa sih yang perlu kalian tanamkan terlebih dahulu supaya teman-teman, supaya kalian itu keke untuk jualan online dan istiqomah sampai lama. Apa yang perlu kalian siapkan terlebih dahulu? Sebelum menyimak videonya, minta tolong tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Oke, makasih masih di channel aku. Sebelum aku mau berbagi tips sukses jualan online khususnya bagi pemula, di sini saya garis bawahi ya. Saya berbagi bukan karena saya sudah merasa sukses atau saya berpenghasilan sudah besar, omset saya juga besar, tidak teman-teman. Saya hanya sharing, berbagi pengalaman apa yang pernah saya rasakan di waktu-waktu saya memulai jualan online. Di sini saya sekarang saya sedang fokus di lapak Shopee, lapak Oren ya. Nanti bisa kunjungi lapak saya, nanti saya sertakan alamatnya di bawah ini. Juga bisa intip di IG bisnis saya, yaitu toko daleman. Di situ saya fokus khusus menjual aneka dalaman, macam-macam dalaman cowok, dalaman cewek. Nanti bisa lihat semuanya ya, atau check out sekalian juga. Kemudian tips yang pertama apa sih teman-teman? Menurut saya ya, tips yang pertama bagi saya yaitu adalah restu. Apa restu? Restu dari orang tua atau suami itu yang pertama bagi saya. Kalau kalian sudah menikah berarti restu dari suami, kemudian orang tua. Kalau kalian yang mau memulai jualan online, belum menikah, masih single, minta restu kepada orang tua. Sangat penting restu kedua orang ini. Kenapa? Supaya setiap doa mereka itu ada kita kan minta izin, kita minta restu. Di situ insya Allah pasti akan diselipkan. Mungkin contoh, semoga jualan kita laris manis, semoga jualan kita meroket dan lain-lain sebagainya. Itu contoh kecil. Bagi saya amat sangat penting restu dari kedua orang tersebut. Kalau saya minta restu dari suami. Karena apa? Saat kita memulai jualan online, dari awal sampai akhir pasti kita selama berproses itu pasti kita akan mengalami beberapa hal yang tidak kita sangka-sangka. Di situ kita kadang butuh curhat, butuh berbicara. Di situlah peran penting kalau kita itu dapat restu dari suami atau orang tua. Pasti saat kita mengalami down saat jualan online, di situ supportnya ada. Tapi kalau dari awal kita sudah tidak direstui, mungkin kita cerita, kita sambat, ya kita kalau punya kendala, akhirnya no respon ya teman-teman. Yang pertama yang terpenting bagi saya, menurut saya loh ya, itu restu dari orang tua dan suami. Pastikan kalian sudah mendapat restu tersebut.
Yang kedua yaitu menata niat ya teman-teman. Niat, kenapa niat dimasukkan? Sepele, tapi bukan sepele teman-teman. Niat itu sangat penting ya. Sebelum kita memulai apapun, niat itu paling penting, paling kita utamakan terlebih dahulu sebelum kita memulai sesuatu apapun pekerjaan itu. Untuk kalian yang mau memulai bisnis online, tatalah niat kalian. Mungkin niat kalian adalah untuk membantu perekonomian keluarga, atau mungkin untuk mengisi kekosongan kalian daripada digunakan untuk menggosip ya teman-teman, atau saja untuk meningkatkan income pendapatan kalian, supaya sedekah kalian makin banyak, makin bertambah. Karena sekarang apapun itu perlu uang ya teman-teman. Niat apapun itu wajar saja, yang penting tujuannya masih bagus. Nah, yang terpenting teman-teman jangan pernah niat jualan online hanya karena ngikut atau ikut teman-teman. Sekarang lagi maraknya jualan online, kita ikut-ikut, jangan. Atau kita niat karena coba-coba, itu juga jangan ya teman-teman. Karena mungkin di luar sana ada beberapa orang yang dengan niat ngikut atau hanya coba-coba dia berhasil, tapi itu hanya sedikit teman-teman. Makanya untuk kalian yang mau memulai jualan online, mantapkan aja. Kalau menurut saya mantapkan niatnya kalian ya. Jangan mencoba-coba ataupun jangan karena ikut-ikut teman. Kenapa? Karena jualan online itu prosesnya sangat panjang. 1 hari 2 hari itu belum tentu langsung kita closing teman-teman. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan itu juga belum tentu kita closing. Apalagi buat kalian yang pemula. Karena jualan online itu butuh proses, sabar. Intinya sabar lah ya. Yang penting kita konsisten untuk promo, insya Allah pasti akan closing ya. Makanya yang terpenting itu proses ya. Makanya jangan sampai teman-teman niat untuk jualan online yang pertama karena coba-coba atau ingin ikut karena sekarang lagi trennya jualan online. Jangan ya teman-teman. Tips yang ketiga yaitu teman-teman, yaitu tentukan produk. Setelah teman-teman sudah mendapat restu, yang kedua yaitu teman-teman sudah memantapkan niat. Apa sih niat teman-teman untuk memulai jualan online? Nah, yang ketiga yaitu tentukan produk apa yang mau kalian jual. Aku saranin ya untuk untuk kalian yang masih pemula, tentukan produk yang sesuai fashion kalian. Contoh kalau kalian suka make up, berarti kalian cenderung atau lebih cocok jualan kosmetik ya. Kenapa? Karena kalau kita jualan sesuai dengan hobi kita melaksanakannya enjoy, senang gitu loh, karena hobi ya. Jadi kita tidak merasa terbebani. Walaupun kita promo, kita promo tentang jualan, itu hobi kita. Jadi kita itu enjoy dan banyak ide yang akan kita tuangkan untuk mempromosikan jualan itu. Atau kalau kalian suka hijaber, suka model-model hijab, bolehlah kalian jual hijab. Kalau intinya sesuai fashionnya kalian. Jangan bertolak belakang ya teman-teman. Tahu kan maksudnya, jangan bertolak belakang. Tips yang keempat yaitu konsisten teman-teman. Konsisten ya. Setelah kalian tentukan produk, contoh kalian sudah menentukan yaitu untuk jualan kosmetik, berarti kalian harus konsisten karena kalian masih pemula ya teman-teman. Jadi konsisten upload kosmetik saja, intinya yang kosmetik. Kalau kalian sudah menentukan produknya yaitu jualan aneka macam gamis, ya udah konsisten di aneka macam gamis dulu karena kalian masih pemula teman-teman. Apa sih supaya image produk ada di kalian? Contoh kalian promosi di Branda, di WhatsApp, di situ setiap hari tentukan jamnya juga kalau bisa ya teman-teman. Mungkin jam 9 pagi upload, kemudian jam 3 sore upload, jam 8 malam upload.
bisa seperti itulah yang kita upload, yaitu jualan yang sama. Kalau kita sudah menentukan kosmetik, upload aja kosmetik terus. Kalau kita sudah konsisten jualan aneka macam gamis, ya udah upload gamis terus. Supaya apa? Supaya image produk di kita itu ada, teman-teman. Itu loh tujuannya. Karena kalian masih pemula. Jadi contoh, seumpama ada si A, dia sering melihat beranda jualannya kalian. Oh, si ini jualannya kosmetik karena dia sering posting kosmetik ya. Suatu saat dia membutuhkan lipstick ya, dia pasti akan nyarinya ke kamu gitu loh. Nah, tapi kalau kamu yang masih pemula, setiap hari postingannya gonta-ganti, pasti yang melihat itu bakalan bingung, teman-teman. Ini orang jualan apa sih? Kosmetik iya, alat rumah tangga iya, gamis juga iya, sepatu iya, tas iya. Terus dia itu jualan apa gitu loh. Akhirnya banyak orang takutnya berpikiran spam, postingan-postingan kalian itu dianggap spam, akhirnya akun kalian diblokir, teman-teman. Makanya untuk pemula, bagi pemula ya, karena untuk pemula makanya kalian postingnya ya konsisten terlebih dahulu, satu produk dulu, supaya apa, di diri kalian itu tercipta image produk terlebih dahulu ya, teman-teman. Tips yang kelima yaitu jangan stok produk terlebih dahulu, teman-teman. Kenapa? Karena kalian masih pemula, teman-teman. Kalau kalian itu ibaratnya kalian masih mencari jati diri kalian. Kalian nanti itu cocoknya jualan di apa, di fashion apa. Makanya kalian itu masih mencari jati diri. Jangan stok produk di rumah. Takutnya kenapa? Kalian bukan malah dapat untung, tapi kalian malah rugi, teman-teman ya. Caranya gimana? Yaitu pakai sistem dropship atau pre-order ya, teman-teman. Di sistem dropship ini cara kerjanya yaitu kita hanya posting jualannya orang ya. Berarti kalian harus pinter-pinter cari supplier ya. Cari supplier yang amanah dan cari supplier yang tangan pertama, yang harganya rendah, jadi kalian bisa mendapat untung yang lumayan ya. Sistem dropship itu biasanya kalian tidak perlu packing, hanya kalian contoh si A beli produk ke kalian ya, teman-teman. Jadi kalian hanya bilang ke supplier kalian, sis tolong dong packing produk ini ke alamat si A, karena dia yang beli ya. Sistem bayarnya gimana, teman-teman? Si A itu transfernya ke kalian karena dia belinya ke kalian ya, dengan harga yang kalian tentukan. Nah, kemudian kalian transfer ke supplier dengan harga yang supplier tentukan. Nah, itu sistem dropship, teman-teman. Enak. Kenapa? Kita tidak ribet-ribet untuk packing. Kita hanya kirim alamat dan supplier itu tadi yang ngirim ke alamat yang beli ke kita. Itu adalah sistem dropship, teman-teman. Tips yang keenam yaitu, teman-teman, yaitu kalian harus mencari supplier yang bagus, yang amanah dan tangan pertama, teman-teman. Kenapa? Karena supplier bagi pembisnis online yaitu supplier itu ibaratnya jiwa kita. Gimana kelangsungan bisnis kita ke belakangnya ya. Makanya kalian bagi pembisnis pemula carilah supplier yang tangan pertama. Kalau saya dulu awal-awal yaitu kalau saya mau mencari supplier itu satu, saya coba terlebih dahulu, saya order untuk diri saya sendiri. Ada beberapa toko yang saya sukai atau saya itu tertarik karena harganya murah, contoh gitu ya. Saya pasti order terlebih dahulu. Contoh ada 4 supplier yang saya amati ya. Dari keempat supplier tersebut saya order satu-satu. Saya pastikan dari supplier ini barangnya kualitasnya bagaimana ya. Kalau memang kualitasnya oke lah,
bisa kita lanjut. Tapi kalau saat barang itu datang kualitasnya jelek, jangan ya teman-teman, itu nanti merugikan kalian juga untuk bisnis online kalian selanjutnya. Makanya saat memilih supplier, pastikan kalian sudah mencobanya terlebih dahulu ya teman-teman, untuk order untuk kalian pakai sendiri ya. Caranya cari supplier yang amanah, yang fast respon, dan paling penting yaitu tangan pertama. Jangan cari supplier yang ketiga, keempat. Akhirnya kalian dapat harganya yang mahal. Kalau kalian cari yang tangan pertama, itu kalian bisa dapat harga yang bagus, dan pastinya stok produknya juga masih lengkap ya teman-teman. Kemudian cari supplier yang fast respon. Kenapa? Ini sangat-sangat penting, karena ini yang saya alami. Saat customer kita, pembeli kita beli kepada kita, itu pasti dia namanya juga pembeli, pasti kayak nggak sabar gitu loh. Baru order jam 7, contoh order jam 7, pasti nanti jam 8 sudah tanya, sis dapat enggak barang yang aku pesan, gitu loh teman-teman. Makanya kita butuh cari supplier yang fast respon ya teman-teman. Gimana sih cari supplier yang tangan pertama yang harganya bagus? Banyak kok teman-teman. Teman-teman bisa buka di Lapak Oren atau Lapak Shopee, Tokopedia, banyak kok ya. Nanti di video selanjutnya aku akan berbagi beberapa supplier yang harganya bagus dan kualitas barangnya baik. Tips selanjutnya yaitu kita bikin lapak yang mau buat kita jualan teman-teman, yaitu bikin akun media sosial. Yang pertama pastinya WhatsApp ya teman-teman, pasti semua sudah punya. Di situ kita bisa buka lapak, atau kita sudah bisa promo jualan kita dengan dengan story WA kita. Yang bisa juga teman-teman bikin media sosial Facebook. Sekarang lagi banyak itu Facebook ya. Di situ kita bisa promo dagangan kita lewat Facebook. Di Facebook juga banyak marketplace ya teman-teman. Teman-teman bisa gabung di situ banyak. Teman-teman mau jualannya di area Surabaya, di area Sidoarjo sendiri, atau mau promo di area Jakarta, di area Situbondo, Jember, atau area manapun yang teman-teman inginkan, di situ sudah tersedia oleh Facebook. Teman-teman tinggal gabung ya teman-teman, di dalam situ tinggal promosiin dagangannya teman-teman, jualannya teman-teman. Bisa juga dengan media sosial IG, Instagramnya teman-teman. Tapi kalau teman-teman jualan di Instagram, usahakan teman-teman memiliki 2 akun, yaitu satu akun pribadi, yang kedua yaitu akun bisnis, yaitu khusus untuk jualan. Itu IG biasanya sistemnya seperti itu, supaya lebih terlihat profesional teman-teman ya. Tips yang ke-8 yaitu teman-teman, kita mulai promosi, karena kita sudah membuat akun media sosial yang digunakan untuk promosi ya teman-teman. Saat teman-teman promosi, jangan spam ya teman-teman. Maksudnya jangan sekali promosi langsung upload 50 produk, 100 produk. Itu nanti bisa spam. Yang lihat kita jadi kayak gimana ya, nggak suka gitu loh. Nih orang kok jualannya kayak aji mumpung, sekali posting langsung jebret 50 produk. Jangan ya teman-teman. Bisa-bisa akun kita akan diblokir, dianggap spam, dianggap gimana ya, nggak enak gitu loh dilihat ya. Makanya lebih baik sedikit-sedikit tapi kita konsisten. Contoh kasih jam aja, jam 9 pagi, jam 3 sore, jam 8 malam. Setiap upload 10 produk yang kita promosiin. Setiap mau upload 10 produk yang kita promosiin. Jangan aji mumpung ya teman-teman.
Dan yang lebih pentingnya kita konsisten untuk promosi. Masalah closing itu serahkan pada Allah. Yang penting kita sudah usaha. Kalau kita sering-sering promosi, insya Allah pasti akan ada pembeli. Nah, tips yang terakhir ya teman-teman, kita sudah tentukan produk, sudah cari supplier, sudah konsisten dengan produk yang teman-teman pilih, kemudian sudah membuat akun media sosial dan sudah mulai mempromosikan produknya kalian. Yaitu langkah pertama adalah optimis dan berdoa. Optimis dan berdoa itu sangat penting teman-teman. Kalau kita tanpa berdoa, artinya sama saja kita sombong ya. Usaha tanpa doa artinya kita sombong. Tapi kalau kita berdoa saja tanpa usaha artinya kita bohong ya teman-teman. Jadi harus seimbang, yaitu usaha dengan berdoa. Kemudian kita harus optimis, yakin kalau jualan kita pasti laku dan lama kelamaan pasti akan laris manis ya teman-teman. Yang terpenting yaitu optimis. Kemudian konsisten dalam berpromosi. Mungkin bagi orang yang melihat promosi kita, mungkin ya dari awalnya melihat, kemudian tanya harganya berapa, gini manfaatnya apa, lama kelamaan pasti akan tertarik ya teman-teman, akhirnya akan beli dan kita closing ya. Makanya yang terpenting yaitu optimis ya teman-teman. Alhamdulillah, tips dan trik sukses jualan online buat pemula sudah selesai, dari awal sampai selesai. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Itu adalah dari pengalaman pribadi saya. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe supaya channel saya berkembang dan saya lebih semangat untuk membuat konten selanjutnya. Insya Allah di video selanjutnya saya akan berbagi beberapa supplier tangan pertama dengan harga yang murah dan kualitas yang bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.